kita lanjut dengan sesi tanya jawab Ustadz. Sudah banyak pertanyaan yang masuk karena memang banyak yang merasa masih bingung berkaitan dengan ilmu agama ini jika disandingkan dengan ilmu dunia. Dan tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu disampaikan oleh Ustadz untuk bisa meyakinkan hati bahwasanya ilmu agama adalah yang lebih didahulukan insya Allah. Pertanyaannya pertama Ustadz, bagaimana jika kita terkesannya terlambat dalam menuntut ilmu agama? Kadang ada kesedihan dan penyesalan Ustadz. Apakah masih bisa maksimal dalam menuntut ilmu jika kita sudah Apakah masih bisa maksimal dalam menuntut ilmu jika kita belajar di usia yang sudah terbilang tua? Mohon nasihatnya Ustadz agar bisa menjadi motivasi untuk lebih maksimal dalam belajar dan dapat menebus dosa-dosa yang selama ini sudah dilakukan. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Tentunya ya, tatkala kita kehilangan sesuatu yang mulia, kita menyesal. Bicara ilmu agama yang merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yang keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang. Bagaimana orang yang mengajarkan kebaikan sampai ikan pun mendoakan dia. Semut pun mendoakan dia. Kemudian kita terlambat. Nggak ada kata terlambat. Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, kurang berguna, bahkan dosa. Maka nasihat Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah Jalla Jalla. Kita lihat para sahabat Nabi. Sebagian mereka ya masuk Islam ketika umur mereka sudah berumur ya. Tapi hal itu tidak membuat mereka untuk berhenti belajar. Kalau kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala itu baru datang ke kota Madinah tahun ke-7 Hijriah. Bagaimana kemudian beliau dapat mengumpulkan hadis yang begitu banyaknya. Lebih banyak dari semua sahabat yang ada. Karena dia mengkhususkan waktunya untuk belajar. Fokus belajar. Maka kalau memang engkau merasa terlambat, bagaimana sekarang fokus, konsentrasi belajar agama. Khususnya yang fardu ain, yang memang kau wajib untuk mempelajarinya. Setelah itu sudah selesai, engkau pindah lagi kepada yang fardu kifayah yang memang akan mengangkat derajat kita. Kalau kita bicara menghafal Quranul Karim, nggak wajib. Ada yang wajib dihafal, Al-Fatihah umpamanya, karena itu rukun sholat. Tapi menghafalkan semuanya nggak wajib. Tapi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah, untuk mendapatkan keutamaan yang besar, perlu kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka nggak ada kata terlambat. Engkau berbanyak istighfar mohon ampun sama Allah SWT. Kalau bicara menghafalkan Quran, ya Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada orang yang mau ingat? Ada seorang wanita yang baru sadar ketika umurnya 60 tahun. Wanita. Dia pensiun, ya. Kemudian dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. 3 tahun dia hafal Al-Quran Karim. 3 tahun. Niat. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Karena Allah memudahkan. Dan nasihat ana, sebagaimana sebagian ustadz memberikan nasihat, ya nggak harus semuanya jadi penghafal Al-Quran. Tapi usahakan semuanya terus menghafalkan Al-Quran. Dan sarana dan media sekarang sangat memudahkan untuk belajar ilmu jamaah. Sangat mudah sekali. Kalau bicara gimana ya di kampung Anda nggak ada ustadz ya, sulit dapat ustadz. Ya Allah, sekarang adanya media ini, engkau dapat menyimak tafsir umpamanya, juz amma full. Ada tafsirnya Ustadz Firanda umpamanya. Kau dengerin.
Mau belajar tauhid, kitabut tauhid, usul thalatha, ada kajian-kajian Ustadz Yazid umpamanya. Tinggal dengerin. Kalaupun nggak bisa datang ke tempat beliau, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan berdoa minta sama Allah. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan buat aku. Hadza wallahu a'lam bissawab.